Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari kitab Amsal pasal 10. Dan yang menjadi fokus perenungan hari ini ada pada ayat 17 sampai 21. Saudara-saudara, melalui ayat-ayat ini kita kembali melihat kontras hidup antara orang yang benar dan orang yang fasik. Dalam ayat-ayat ini kita melihat kualitas hidup orang benar. Sikap orang benar dalam hidup adalah takut, hormat akan Tuhan, dan menantikan kehendak Tuhan. Orang benar akan mempraktikkan iman mereka, di mana mereka akan menaati firman Tuhan dalam kehidupannya. Dan orang benar menghasilkan buah hikmat kebijaksanaan, pengendalian diri, dan berbicara kata-kata yang membangun orang lain. Tetapi orang fasik tidak demikian. Pada ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Bapak Ibu Saudara, kata mengindahkan di sini dapat diartikan berpegang, memelihara, menjaga, mengikuti, setia dan tetap. Sedangkan didikan dapat berarti hajaran, teguran, peringatan dan koreksi. Jadi yang mengindahkan didikan adalah orang yang setia dan penuh kerendahan hati membuka diri untuk ditegur, diingatkan dan dikoreksi oleh orang lain. Dan bahkan sekalipun sudah benar, ia tetap membuka diri menerima masukan supaya semakin baik. Ataupun pada posisi yang salah, ia dengan rendah hati menerima ketika ditegur, diingatkan dan dikoreksi. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, didikan Tuhan menuntun orang benar pada jalan kehidupan. Sebab didikan dari Tuhan akan menghasilkan orang yang rendah hati, yang mengindahkan teguran. Dan kerendahan hati ini terlihat dalam memperhatikan perkataan yang diucapkannya. Sedangkan orang yang menolak masukan itu adalah orang yang sombong. Merasa diri lebih baik dan lebih sempurna. Apalagi jika dia jelas-jelas salah, tapi tidak mau ditegur. Tidak mau diingatkan dan dikoreksi. Ini berarti ia menutup diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pembacaan kita hari ini juga mengatakan bahwa dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Ayat yang ke-19. Artinya, ketika terlalu banyak bicara, sewaktu marah misalnya, secara tidak sadar yang keluar dari mulut kita bukan lagi berkat tapi kutuk, bukan lagi pujian tapi hinaan. Tetapi orang yang benar akan memperhatikan perkataannya. Dia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dan sewaktu dia berbicara pun, dia akan menggunakan bahasa yang lembut, membangun dan tidak menyakiti orang lain. Selanjutnya saudara, pada ayat yang ke-20 sampai 21 berbunyi demikian. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal. Saudara-saudara, kata-kata orang benar dikatakan seperti perak pilihan. Bibir orang benar dikatakan menggembalakan atau memelihara banyak orang. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan setiap kita? Sudahkah kita mempergunakan mulut kita untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain? Atau justru sebaliknya? Apakah saudara pernah menghitung berapa banyakkah perkataan yang keluar dari mulut kita setiap harinya? Mungkin jawaban saudara adalah tidak terhitung. Mengapa demikian? Karena kita tidak mungkin menghitung berapa banyak perkataan yang kita keluarkan setiap harinya, yang pasti jumlahnya sangat banyak. Dalam satu hari saja ada begitu banyak perkataan yang kita keluarkan, apalagi jika dalam satu minggu atau satu bulan. Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang lebih penting lagi, berapa banyak dari perkataan kita yang baik, yang menjadi berkat bagi orang lain, dan berapa banyak perkataan kita yang tidak baik, yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, marilah kita memulai dan senantiasa memperhatikan perkataan yang keluar dari mulut kita. Perkataan yang kita keluarkan setiap harinya dapat saja menjadi berkat, penghiburan dan kekuatan, atau sebaliknya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jika perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, betapa hal itu sangat menyenangkan. Namun, jika perkataan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, betapa hal itu akan sangat menyakitkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berusaha untuk menjaga perkataan kita. Bukan hanya dikarenakan agar kita
tidak menyakiti hati orang lain, tetapi karena kita akan dihakimi oleh karena perkataan kita. Di dalam Matius pasal 12 ayat 36 berbunyi demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Saudara-saudara, kata sia-sia artinya kata-kata yang ceroboh, kata-kata yang tidak berguna, kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Lalu saudara, marilah kita selalu menjaga ucapan kita saat kita berkata-kata. Kuncinya adalah biarkan hati dan pikiran yang sudah dikuduskan oleh Allah mengendalikan kata-kata kita, bukan sebaliknya. Dan biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut kita pikirkan terlebih dahulu, apakah akan menjatuhkan orang lain atau sebaliknya memberkati sesama kita. Saudara-saudaraku, perkataan orang benar sangat berharga. Oleh sebab itu, semua orang percaya pun harus memiliki keandalan dalam berkata-kata, supaya ucapan bibir kita menghibur, menguatkan, dan membangun sesama kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memuliakan namanya melalui setiap ucapan yang terucap dari mulut kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk satu bagian firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami. Dan kiranya Tuhan menolong kami untuk sungguh boleh memperhatikan setiap perkataan yang terucap dari mulut kami. Agar perkataan-perkataan yang memuliakan namamu, yang memberkati orang lain, itulah yang terucap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.